Di sebuah rumah sakit yang hampir sepi menjelang dini hari, seorang anak laki-laki kecil duduk sendirian di kursi tunggu. Kakinya menggantung, tangannya memeluk boneka kecil yang sudah usang. Matanya sembab, tapi ia berusaha tetap diam. Di dalam ruang ICU, ibunya sedang berjuang melawan sakit. Sejak sore, tak ada satupun keluarga yang datang. Hanya dia sendiri. Seorang perawat yang lewat memperhatikannya. "Kamu sama siapa, Dek?" Anak itu menunduk. "Sama ibu." "Tapi ibu lagi di dalam." "Ayahnya?" Anak itu diam, lalu menjawab pelan. "Sudah lama pergi." Perawat itu terdiam. Hatinya terasa berat. "Kamu sudah makan?" Anak itu menggeleng. Tanpa banyak bicara, perawat itu pergi sebentar, lalu kembali membawa nasi bungkus hangat. "Nih, dimakan ya." Anak itu ragu. "Aku nggak punya uang, Kak." Perawat itu tersenyum. "Nggak apa-apa." Anak itu mulai makan pelan, lalu semakin cepat, seperti sudah sangat lapar. Waktu terus berjalan. Malam semakin sunyi. Anak itu mulai mengantuk, tapi tetap berusaha membuka matanya. "Aku harus nunggu ibu," katanya lirih. Perawat itu tak tega. Ia mengambil jaketnya dan menyelimutinya. "Tidur sebentar, nggak apa-apa. Nanti kakak bangunin kalau ada kabar." Anak itu akhirnya tertidur di kursi, masih memeluk bonekanya erat. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang ICU. Wajahnya serius. Perawat itu langsung berdiri. Dokter menggeleng pelan. Perawat itu terdiam. Dadanya sesak. Ia menoleh ke arah anak kecil yang masih tertidur pulas. Perlahan, ia mendekat, lalu duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian, anak itu terbangun. Matanya langsung mencari-cari. "Kak, ibu mana?" Perawat itu terdiam. Bibirnya bergetar. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Anak itu mulai panik. "Ibu udah selesai? Aku boleh masuk?" Akhirnya, perawat itu memeluknya erat. "Maaf ya, Dek." Anak itu terdiam beberapa detik, lalu menangis keras. Tangisan yang pecah di lorong rumah sakit yang sunyi. Perawat itu ikut menangis, memeluknya semakin erat. Di malam itu, anak kecil itu kehilangan satu-satunya orang yang ia punya. Namun, ia tidak benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, perawat itu mengurus semua keperluannya. Ia bahkan mengajukan diri untuk merawat anak itu sementara. Bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya tidak tega membiarkan anak itu menghadapi dunia sendirian. Sebelum tidur, anak itu bertanya pelan, "Kak, aku boleh tinggal sama kakak?" Perawat itu menahan tangisnya, lalu tersenyum. "Iya, sekarang kamu nggak sendiri lagi. Di dunia yang penuh kehilangan, kadang Tuhan mengirim seseorang untuk menjadi alasan kita tetap bertahan. Menurutmu, apakah orang asing bisa menjadi keluarga yang sebenarnya?"